Sekitar 40 juta tahun yang lalu, marga Varanus atau sebangsa biawak tumbuh subur di Asia yang kemudian bermigrasi ke Australia. Kemudian pertemuan lempeng antara benua Australia dan Asia Tenggara sekitar 15 juta tahun membuat para biawak bermigrasi ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Nusantara. Salah satu jenis biawak dari Parabus komodoensis mulai berevolusi sekitar 4 juta tahun yang lalu dan menyebar ke wilayah timur Nusantara yang oleh penduduk asli menyebutnya dengan nama ora atau buaya darat. Parabus komodoensis adalah spesies terbesar dari familia Varanidae dan menjadi kadal terbesar di dunia dengan rata-rata mencapai 2 hingga 3 meter panjang dan beratnya bisa mencapai 100 kg. Spesies ini mulai diperkenalkan secara luas setelah tahun 1912 ketika Peter Anthony Owens menerbitkan jurnal setelah menerima foto dan kulit reptil pada tahun 1910. Namun, penamaan Komodo dragon baru populer saat W. Douglas Burden melakukan ekspedisi pada tahun 1926. Sampai di sini kalian sudah mengenal Komodo. Kali ini kita akan pakai nama Ora untuk menjelaskan tentang Komodo lebih jauh. Sebelum itu, ada yang harus diluruskan tentang pemahaman kita selama ini. Jika kalian menganggap Ora adalah keturunan dinosaurus, ini mungkin teori yang keliru. Dinosaurus diperkirakan hidup dalam kurun waktu 235 juta hingga 65 juta tahun yang lalu. Sementara Ora diperkirakan hidup 40 juta tahun yang lalu. Itu artinya ada jeda sekitar 25 juta tahun antara musnahnya dinosaurus dan kemunculan Komodo. Tapi jika kalian menyebut Komodo adalah hewan purba, itu memang benar. Baik, kita anggap pengetahuan tentang sejarah Ora selesai dan sudah jelas. Mari masuk pada penjelasan bagaimana keberlangsungan hidup dari spesies kadal terbesar di dunia ini. Di Indonesia, seperti yang sudah dijelaskan tadi, spesies biawak menyebar ke wilayah timur Nusantara. Untuk itu, Ora banyak ditemui di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili Motang, dan sebagian kecil di bagian utara dan barat Flores. Habitatnya adalah padang rumput terbuka dan hutan belukar, tapi terkadang juga di pesisir pantai. Orang muda menghabiskan tahun-tahun pertamanya di atas pohon, tempat mereka relatif aman dari para predator, termasuk dari jenis dewasa yang kanibal, yang terkadang memangsa biawak-biawak muda yang berhasil diburu. Di habitatnya, orang membutuhkan 3-5 tahun untuk menjadi dewasa dan dapat hidup lebih dari 50 tahun. Para peneliti percaya kalau orang memiliki air liur yang mematikan dan bisa membunuh seekor kerbau hanya dalam satu gigitan. Tapi ternyata air liurnya hanya memiliki sedikit bakteri. Sebenarnya, orang membunuh mangsanya dengan bisa atau racun seperti yang dilakukan oleh ular. Bisanya ini disimpan pada kelenjar racun yang terletak di rahang bawah. Setelah menggigit mangsa hingga terluka, dia akan menyuntikkan racun lewat lidahnya yang berbisa. Meski luka akibat gigitan Ora tidak terlalu parah, tapi racun yang menyebar lewat luka gigitan sanggup membuat hewan maupun manusia kehilangan banyak darah, kelumpuhan, kerusakan jaringan, disertai dengan rasa sakit yang luar biasa, sebelum akhirnya ambruk ke tanah dan jadi santapan Ora. Kadal purba ini juga memiliki selera makan yang besar. Rahang yang dimilikinya elastis dan membuat mereka bisa menelan mangsa yang memiliki bobot 80% dari bobot tubuhnya sendiri. Tapi setelah itu, Ora bisa bertahan tanpa makan selama berbulan-bulan. Meski mampu menelan seekor kambing bulat-bulat, Ora memiliki sistem pencernaan yang lambat. Setelah makan besar, mereka akan berjemur di bawah sinar matahari untuk mempercepat proses pencernaan. Jika proses tersebut selesai, Ora akan memuntahkan kembali sisa makanan seperti tanduk, gigi, atau rambut mangsa yang tidak bisa dicerna. Mereka ini adalah hewan pemakan daging alias karnivora, bukan hanya memangsa hewan lain. Ora juga tidak segan membongkar makam manusia dan memakan jenazah yang dikuburkan. Ora bukanlah hewan yang ramah, bahkan untuk jenis mereka sendiri. Seekor ora dewasa bisa saja menyerang dan memakan sesamanya yang lebih kecil jika memang sedang lapar. Dan yang lebih parah adalah ora dewasa juga tidak segan untuk memakan bayi mereka sendiri setelah lahir. Jika saling makan-memakan, lantas bagaimana sebenarnya cara mereka berkembang biak? Musim kawin biasanya berlangsung antara bulan Mei hingga Agustus. Selama periode ini, ora jantan sering berkelahi dengan pejantan lain untuk memperebutkan betina dan wilayah kekuasaannya. Pemenang pertarungan akan menjulurkan lidah panjangnya pada tubuh si betina untuk melihat penerimaan sang betina.
Ora adalah hewan yang melakukan perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur, di mana betinanya akan bertelur di sarangnya sebanyak 15-30 telur. Masa inkubasi pada hewan ini berlangsung antara 8-9 bulan. Di samping proses reproduksi yang normal, terdapat beberapa contoh kasus betina menghasilkan telur dan menetas walau tanpa kehadiran pejantan atau yang dikenal dengan parthenogenesis. Bukan hanya tidak memerlukan jantan, beberapa betina bahkan tidak pernah hidup bersama ora jantan. Biawak komodo merupakan spesies yang rentan terhadap kepunahan dan dikategorikan sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN Red List. Sekitar 4.000 hingga 5.000 ekor ora diperkirakan masih hidup di alam liar. Populasi ini terbatas menyebar di Pulau-Pulau Rinca 1.300 ekor, Gili Motang 100 ekor, Gili Dasami 100 ekor, Komodo 1.700, dan Flores mungkin sekitar 2.000 ekor. Meski demikian, ada keprihatinan mengenai populasi ini, karena diperkirakan dari semuanya itu hanya tinggal 350 ekor betina yang produktif dan dapat berbiak. Tunggu, ada yang aneh. Orang mampu menghasilkan 15-30 telur setiap betina. Itu artinya ada banyak bayi dalam satu fase perkembangbiakan. Tapi, mengapa ora diambang kepunahan? Mungkinkah karena ini? Pada tahun 2020 lalu, orang menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Gara-garanya, setelah sebuah foto komodo berdiri di depan sebuah truk proyek di kawasan Lembah Loh Buaya, Pulau Rinca. Menurut peneliti, proyek pembangunan Jurassic Park Komodo dinilai tidak sesuai dengan nilai konservasi. Selain itu, pelaku ekowisata di Taman Nasional Komodo mengatakan, jika proses dan konsep pariwisata di habitatnya yang tengah dijalankan pemerintah tidak ramah lingkungan. Namun dikutip dari Kompas.com, perubahan iklim disebut menjadi salah satu ancaman besar bagi para komodo. Di antaranya, kenaikan suhu global dan kenaikan permukaan air laut yang mengurangi habitatnya setidaknya hingga 30% dalam 45 tahun ke depan. Tapi, apakah perubahan iklim benar menjadi ancaman besar bagi ora?